Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja ini muliakan oleh Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan akad ijarah dari kitab Umdatul Fiqh dan syarahnya oleh Syekh Abdullah bin Jibrin, yang sampai kita pada pembahasan wala dhamana ala hajjamin aw khattanin aw tabibin. Taqra Syekh. نعم بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا ضمان على حجام على حجام أو هتان أو طبيب إذا عرف منهم هذق في الصنعة ولم تجن أيديهم, dan tidak menanggung risiko seseorang yang menghijam, membekam atau mengkhitan dan mengobati atau dokter. Tabib idza urifa minhum hadikun fi sun'ah, apabila mereka dikenal memang ahli di dalam bidangnya dan tidak membuat kelalaian dengan tangan mereka. Faman kana hadiqan fima yuzawiluhu min amalin wa lam yukhti fi amalihi fa hasala dararun ala man yahjamuhu aw yakhtanuhu aw yu'alijuhu kan yata'affana al-jarh fa yatasabbabu fi wafatihi فلا ضمان على واحد منهم بإجماع أهل العلم لأنه لم يتسبب في هذا الضرر فلا يلزمه ضمان ما لم يتسبب فيه, ولأن سراية المعظون فيه لا ضمان فيها كسراية الحد فإنه لا ضمان فيها بالاتفاق. Dan siapa yang diketahui memiliki keahlian dari apa yang dilakukan di pekerjaannya dan dia tidak berbuat kesalahan di dalam tugasnya atau pekerjaannya, kemudian muncul satu kemudaratan seperti orang yang dibekamnya atau yang dikhitan dan diobati, seperti adanya jerah yaitu luka yang menyebabkan wafat, maka dia tidak menanggung resiko. Nah, luka yang membusuk. Taib. Seperti luka yang kemudian membusuk dan menyebabkan wafatnya, maka dia tidak menanggung resiko atas salah satu dari mereka, yaitu membekam, yang mengkhitan dan mengobati. Dan ini merupakan kesepakatan ahlul ilmi, karena dia tidak menjadi penyebab dari kemudaratan yang terjadi, maka dia tidak melazimkan atau tidak wajib untuk menanggung resiko apa yang tidak disebabkan atas pekerjaannya. Dan sesungguhnya siratul ma'dhunu fihi la dhamana fiha, seseorang yang qisas dengan potong tangan tidak menanggung risiko seperti sirayatul haddi, sebagaimana ini kesepakatan para ahli ilmi. Nah, ya, seseorang yang dikenal ahli untuk ada ijazah pendidikannya, kemudian ada koasnya, atau kalau dalam bahasa Arab ada mulazamahnya, ada kemudian praktek-praktek yang dilakukan, belajar, melihat, membantu, ya, sampai dapat izin dia untuk melakukan profesi tadi. Dan orang ini dikenal ahli, bukan ceroboh juga. Terus dalam tindakan yang diambil ini, baik dalam operasi tadi atau dalam pengobatan, ya, sudah sesuai. Tapi terkadang namanya pengobatan, semuanya sudah sesuai standar, tapi ada sesuatu hal yang muncul setelah itu. Ya, seperti tadi luka. Luka sudah dia luka yang melakukan tindakan, lakukan tindakan di hijamah, dibekam. Sebelum dibekam sudah dicek tensi darahnya,
kondisi darahnya dan seterusnya aman untuk dilakukan tindakan bekam. Lalu dilakukan bekam. Ya, qadarullah, ya, semuanya sudah selesai, tapi kemudian dan pun bekas bekam sudah ditutup, mungkin dengan menggunakan alat steril atau apa untuk menutupnya agar tidak dimasuki oleh bakteri atau kuman. Tapi qadarullah, membusuk yang bagian itu, membusuknya kemudian menjalar ke yang lain, ya, wafat. Ini sepakat para ulama, mereka tidak menjamin, tidak menanggung, ya, tidak menanggung dalam kasus seperti ini. Apa dalilnya? Karena kemudaratan itu bukan penyebab dari mereka. Mereka sudah melakukan semuanya dengan standar dan berjalan baik. Ya, sama saja dalam masalah had. Dalam masalah had, potong tangan umpamanya. Ya, potong tangan karena dia mencuri, itu kalau di masa dahulu dengan sebelum dipotong tangannya minyak dipanasin mendidih. Jadi ketika setelah dipotong tangannya oleh Algojo, tangan yang terpotong tadi, tersisa tadi dimasukin ke dalam minyak panas sehingga dia tangan menyatu dan darah berhenti. Ya, standarnya seperti itu di masa dahulu. Ya, bila kemudian dari hal tersebut muncul, ya, setelah dipanasin kemudian tetap ternyata satu dan lain hal, tangannya membusuk dan terus ke tubuhnya dan wafat, sepakat para ulil ilmu, ya, tidak ada doman atau tanggungan baik bagi penegak hukum dan seterusnya. Karena sudah diizinkan. Sesuatu yang diizinkan dia tidak boleh menanggung jaminan. Ya. Seperti dokter tadi, seperti tukang khitan atau tukang bekam, dia diizinkan melakukan perbuatan tersebut. Bila terjadi risiko dari itu, tentu dia tidak menanggung risiko tersebut. Ya, lanjut. أما من كان حاذقا ولكنه أخطأ في عمله كأن يزيد الخاتن أو الحاجم، نعم، أو الطبيب في مقدار الجرح خطأ، نعم، خطأ، فيتسبب ذلك في وفاة المريض أو تعطل بعض أجزاء جسده، فيضمن عند جمهور أهل العلم لأن الائتلاف يستوي عمده وخطأه. Adapun apabila seseorang yang dikenal ahli di dalam bidangnya, akan tapi dia melakukan satu kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, seperti seseorang yang mengkhitan melampaui dari batasan atau yang membekam, demikian juga yang mengobati, maka di dalam miqdar al-jurh, ukuran luka, dan terjadi kesalahan, fayatasabbabu dzalika fi wafatil marid, yang menyebabkan luka yang berlebih tersebut menjadi wafatnya pasien atau tidak berfungsinya sebagian anggota badannya, fayadman inda jumhur, maka mereka menanggung risiko sebagaimana pandangan ahlul ilmi, jumhur ahlul ilmi. Li'anna al-itilaf yastawi ma'adahu wa khata'uhu, karena kerusakan yang terjadi sama halnya dengan dilakukan secara sengaja dan kesalahan. Nah, ya, tadi dia ahli. Kemudian tindakan yang dilakukan sesuai SOP, tidak ada kesalahan. Ya. Kemudian dampak dari itu ada yang lain. Itu tidak ada menanggung. Sekarang dia ahli, tapi terjadi kesalahan.
Ya, kesalahan kan pisau bedah itu sangat tajam banget. Kalau umpamanya bergerak sedikit, mungkin apalagi kalau umpamanya pada tempat yang sangat sensitif, bagian otak kepala, ya, pisaunya mungkin mau mengambil tumor atau apa, tergerak tangan karena lelah atau microslip atau apa, kok la qadarullah terjadi. Dan ada yang kena saraf yang lain sehingga menyebabkan kepada kematian atau menyebabkan anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi karena sarafnya tadi bermasalah. Maka ini dia menjamin menurut mayoritas para ulama. Kan dia dapat izin, iya, tapi terjadi kesalahan. Ya, kesalahan kan dosa dimaafkan. Iya, dosa dimaafkan. Betul, rufi'al qalam an thalas, bahwa orang yang tersalah itu tidak ada dosanya. Tapi dampaknya tetap harus ditanggung. Seperti hewan, mana ada kesalahan hewan. Ya, Anda DKM masjid umpamanya ketika ada kurban, beli hewan sebelum dipotong, ya, beberapa hewan kurbannya, sapinya atau kambingnya lepas dan kemudian menanduk anak kecil atau orang tua sehingga terkena luka dan segala macam, Anda wajib menggantinya. Kan bukan saya yang nanduk hewan. Hewan kan nggak ada akal. Hewan memang tidak ada akal. Tapi hewan itu kan milik Anda. Anda bertanggung jawab untuk mengikatnya. Udah saya ikat. Walaupun sudah Anda ikat, ya, dia lepas, tetap Anda bertanggung jawab. Ya. Jadi itu yang dimaksud, karena suatu perbuatan yang merusak, mau sengaja, mau tidak sengaja, tetap ada konsekuensinya. Sama ditulis biasanya di warung, di toko, supermarket, pecah, berang, harus diganti atau harus beli. Harusnya benar harus diganti. Anda kan tidak sengaja, betul tidak sengaja, ya. Akan tetapi terjadi itlaf atau kerusakan, maka ada kewajiban penggantian. أما غير هذه فيضمن إذا أخطأ بإجماع أهل العلم لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. Dan adapun selain mereka yang tidak memiliki keahlian dan melakukan kesalahan, maka dia menanggung resiko apabila telah melakukan satu kesalahan dengan kesepakatan ahlul ilmi, sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam Ahlus Sunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia bertanggung jawab. Nah, ya, berarti yang pertama orangnya sangat ahli. Nah, dan tindakannya tidak ada kesalahan. Dalam hal ini terjadi resiko konsekuensi dari tindakan operasi yang diambil. Maka dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Enak. Yang kedua, dia sangat ahli. Tapi terjadi kesalahan. Yang kesalahan itu tentu tidak disengaja. Kalau disengaja, tentu itu tindakan kisos dalam syariat. Tidak disengaja. Terjadi risiko tadi. Maka dia menjamin. Adapun orang yang tidak pernah kuliah kedokteran, ya, atau sudah selesai pendidikan dokter, tapi kan pendidikan dokter belum boleh dia melakukan praktik.
ada tahap-tahapan selanjutnya yang harus dia lewatin. Dan pun walaupun sudah melewati itu, setiap beberapa waktu harus di refresh lagi untuk sertifikasi lagi apakah kemampuannya masih bagus atau tidak. Nah, Itu tidak dia penuhi. Terjadi risiko. Sepakat para ulama, dia wajib menanggung risiko tersebut. ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط لأن البهائم حصلت في يده بإذن مالكها فيده يد أمانة فلا يضمن كالمودع. Dan tidak menanggung risiko atas seorang pengembala dengan gembalaannya apabila dia tidak berbuat kelalaian dan tidak kurang di dalam melakukan tugasnya. Karena hewan ternak atau binatang ternak di tangannya adalah atas izin dari pemiliknya. Maka dia tangannya tangan amanah, tidak menanggung risiko sebagaimana seseorang yang dititipkan barang. Nah. Ya. Sekarang membahas tentang pengembala. Pengembala yang mengembalakan kambing atau sapi padang luas. Dia sudah melakukan semua standar. Qadarullah, salah satu hewan mungkin dikejar oleh serigala. Dia sudah perhatikan dengan baik. Dan serigalanya pun dia sudah usir. Ya, dengan berbagai cara. Ya. Qadarullah, ada satu kambingnya ketinggalan di belakang. Diambil oleh serigala yang lain. Dia sudah melakukan semuanya dengan baik. Maka apakah dia ketika pulang dihitung, ini kurang satu. Diceritakan oleh dia. Kamu harus bayar, gajimu bulan depan potong. Ya. Maka tidak dibenarkan dalam syariat tindakan memotong gaji tersebut. Karena dia melakukan atas izinnya. Maka keberadaan barang di tangannya amanah. Orang yang amanah tidak boleh diberikan tanggungan. Sama seperti orang menerima titipan. Dan sebagian orang ketika dia mempekerjakan karyawan di tokonya, ketika ada barang yang hilang atau barang yang pecah, ya, itu para karyawan di situ yang disuruh ganti karyawan yang di toko itu. Padahal mereka sudah melakukan semua standar keamanan. Artinya penanggung jawab di bagian pakaian sekian orang. Mereka udah berdiri 6 jam selama tugas mereka. Ya. Yang kemudian yang di bagian yang lain, mereka juga sudah melakukan hal yang sama 8 jam. Tapi yang namanya hilang, siapa yang bisa menjamin? Maka ketika dalam hitungan tidak sesuai dan dibebankan, ya Anda mengambil hak dia dengan cara yang batil. Lanjut. ويضمن القصار وهو قصار. قصار وهو المطرز. نعم. والخياط ونحوهما ممن يستقبل عمل ما تلف بعمله. Dan menanggung risiko al-qassar, itu seseorang yang bekerja memotong bahan pakaian. Bukan. Mutarris itu pembuat sulam. Itu namanya baju seperti ini dijahit penjahit. Menjahit. Ya, itu biasanya beda. Nah. Beda. Kalau penjahit menjahit ini dia Anda kasih bahan. Nah. Dibuat namanya motif, Anda berikan motif ini. Motif. Lalu disulam namanya. Menyulam.
disulam, biasanya mereka pakai ragum ragum ya. Ragum dimasukin kain ke dalam itu, lalu ada yang pakai tangan, Sahih. ada yang pakai mesin, Nah. ada yang mesinnya otomatis. Itu motoris atau tosor itu berbuat pekerjaan. Ainam. Wal khiyatu wa nahwihima. Dan al khiyatu bimana penjahit sana? Ya, khayat. Dan selain keduanya yang bekerja untuk satu pekerjaan, seamal, matalifa bi'amalihi, apa yang rusak atau cacat atas pekerjaan yang dilakukannya, maka dia menanggung resiko. Wa hadha huwal qismu tsani min aqsamil ajir. Ini merupakan bagian kedua dari bentuk atau macam-macam al-ajir, yaitu pekerja. Wa huwal ajir mushtarak, yang disebut dengan ajir mushtarak. Li'annahu ya'malu li'aktsari min syakhsin fayastarikuna fi manfaatihi. Fahuwa yasluhu 'amalan nas bi ujratin muayyanatin maqtu'atin. Wa minhum al-qassaru wal khiyatu wal haddadu wal najjaru wal banna'u wal mekaniki wal kahrubai wa sabbak wa nahwihim. Kullu haula'i idza 'amila ahaduhum fi sil'ati syakhsin liyuslihaha bi ujratin muayyanatin fa akhta'a. Na'am. فأخطأ في عمله فتلفت سلعته أو أصابها عيب أو أصابها ذلك عند عمله فهو ولو لم يخطئ لزمه ضمانها في ذلك كله لأن الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ فحقوق الآدميين يجب ضمانها لمن تسبب في تلفها أو عيبها أيبها ولأن الأجير المشترك قبض العين لمنفعته فكان ضامنا لها كالمستعير. Maka ini bagian kedua dari macam-macam bekerja, yaitu al-ajir mustarak, karena dia bekerja untuk lebih dari satu orang. Ya, ajir pertama, ajir privasi. Ajir yang ini ajir publik, buruh publik, atau kita bisa namakan dengan dia tidak bekerja kepada satu orang. Sahih. Ya, menerima setiap orang yang menggunakan jasanya dibayar dengan pembayaran lamsam. Sahih. Tukang potong rambut segala macam, dan nggak ada orang yang potong rambut nggak digaji bulanan. Ya, kecuali yang menggajinya adalah bos pemilik usaha itu. Sahih. Ya, dia potong rambut siapa aja. Ini maksudnya ajir mushtarak. Fayashtarikuna fi manfaatihi. Maka berserikat sejumlah orang di dalam mengambil kemanfaatan jasanya. Maka dia diperbolehkan bekerja untuk manusia dengan satu nilai upah yang tertentu dan putus. Di antaranya adalah al-qassar wal hayyat, penyulam atau penjahit, tukang besi, najjar, tukang kayu, al-banna, tukang bangunan, mekanik, tukang listrik, dan sabbak. Sabbak, tukang air. Bisa kalau di Saudi sabbak itu kalau umpamanya keran Anda rusak, patah, ya, atau air nggak keluar. Sabbak. Dan selain mereka, maka setiap pekerjaan ini apabila bekerja salah satu di antara mereka untuk seseorang dan memperbaiki dengan nilai upah tertentu dan berbuat suatu kesalahan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan rusaknya barang atau cacat, maka wa asabaha dzalika inda amalihi fila wala lam yukhti, maka wajib baginya untuk menjamin atau menanggung resiko seluruhnya, karena kerusakan yang dia lakukan seperti kerusakan yang dilakukan secara sengaja dan berbuat kesalahan. Maka hak Adam, hak manusia, wajib untuk dikembalikan oleh setiap orang yang menyebabkan kerusakan atau membuat rusak. Li'anna al-ajir mushtarak qabdul ain limanfaatihi. Karena pekerja atau al-ajir mushtarak, dia telah menerima qabdul ain limanfaatihi, barang yang dia telah mendapatkan kemanfaatan darinya, maka dia menjamin apa yang ada di tangannya sebagaimana seseorang yang meminjam sesuatu. Nah. Ya.
Ini pendapat mayoritas para ulama bahwa kalau ajir mushtarak, ya, bukan dia menjamin kerusakan dalam bentuk apapun juga. Di antara ajir mushtarak umpamanya laundry, ya, laundry ajir mushtarak. Bila pakaian Anda sobek, dalam kondisi apapun dia wajib ganti. Atau ada kesalahan dia, umpamanya pakaian Anda warna putih, dia tidak pisahkan dari pakaian yang berwarna, sehingga warnanya buram, ya, tentu nilainya turun, dia wajib ganti, ya, seperti itu. Atau dia tidak pisahkan dengan kain yang sepertinya warnanya luntur, sehingga mengena pakaian yang lain. Dalam hal ini wajib ganti, walaupun dia tersalah, buru-buru umpamanya, sehingga lupa, memang sudah pisahkan. Tapi ada satu jenis kain, dari itu bisa kelihatan ini luntur atau tidak, itu bisa kelihatan dari warnanya, ngejreng dan seterusnya, itu bisa kelihatan, dan dia tidak pisahkan, ya, dan berdampak kepada pakaian lain yang walaupun bukan yang warna putih, ya, warna biru tambah merah jadi warnanya coklat umpamanya. Nah, tadi saya antarkan biru, sekarang jadi coklat. Ya, ini dia wajib mengganti. Apa alasannya? Ilatnya apa? Hak manusia wajib diganti walaupun tersalah. Dan juga ajir mushtarak, dia terima barang orang lain untuk kemanfaatan dia. Ya. Maka dia fungsinya sama seperti orang yang pinjam. Seperti orang yang pinjam, dia menanggung semua risiko kalau dipersyaratkan. Begitu juga dengan ajir mushtarak tadi. Berbeda dengan ajir khas. Ajir khas, dia tidak mengerjakan itu untuk kepentingan dirinya. Dia mengerjakan semua pekerjaan untuk kepentingan yang tuannya. Ya. Seperti umpamanya supir. Supir pribadi dengan supir yang freelance, ya, itu perlakuannya beda. Supir pribadi kepentingannya kepentingan tuannya. Ya, maka kalau tuannya bilang jangan buru-buru. Tapi kalau supir sewa, dia nanti jam sekian ada lagi yang mau diambil, yang mau dia bawain, dan bayarnya lebih tinggi. Sedangkan jalan di sini macet, dia jalan subhanallah, seperti berada di balapan. Di balapan. Tentu dia berbuat untuk kemanfaatan dirinya. Ya. Maka dalam hal ini dia menanggung seluruh resiko. Ini menurut mayoritas para ulama, ya. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأجر المشترك لا يضمن إلا إذا تعمد أو أخطأ أو فرط، لأنه قد قبض العين بإذن المالك لمنفعته وهي إقامة العمل له فيها، فيده عليها يد أمانة لا يد خيانة فلا يضمن كالمودع والأجر الخاص وعامل المضاربة وهذا هو الأقرب. Dan sebagian ahlul ilmi berpandangan bahwa ajirul mustarak dia tidak menanggung resiko illa idza ta'ammad, kecuali dia telah berbuat kesalahan dengan secara sengaja atau tersalahkan atau melampaui dari batasan, karena dia telah menerima atau memegang dari barang tersebut atas izin pemiliknya untuk kemanfaatannya, yaitu menunaikan amal pekerjaan atas apa yang diinginkan oleh pemiliknya,
maka tangannya adalah tangan amanah dan bukan tangan khianat. Maka untuk itu dia tidak menanggung resiko seperti orang yang menitipkan barang, dititip barang atau ajiril khas dan amil mudharabah. Dan ini yang merupakan pendapat yang paling terdekat yang benar. Nah. Ya, Syekh bin Jibrin rahimahullah rahmatan wasi'ah, menurut beliau tidak ada bedanya dia kerja untuk semua orang dengan kerja untuk satu orang. Ya. Sama-sama para pihak itu mengizinkan dia bedah cuci ini dan seterusnya. Bila dia melakukan itu berarti dia melakukan amanah. Bila dia lakukan tidak ada di situ melampaui batas dan tidak lalai, ya hukum asalnya sama ajir khas, sama dengan ajir khas. Ya, ini muncul perdebatan para ulama tentang perbedaan ajir khas dengan ajir mushtarak. Itu bagian dari permasalahan dinamakan oleh para ulama dengan umum balwa. Ya, para fuqaha di masa dahulu, di masa Imam Syafi'i, tidak ada membedakan ajir khas, ajir mushtarak, ajir khas, ajir mushtarak. Tidak. Pada masa Imam Ahmad tidak ada itu. Orang hatinya masih baik, ya, tingkat pencurian sedikit, ya. Jadi menuduh orang macam-macam itu hampir tidak ada. Ya. Artinya kalau orang buka laundry atau di masa-masa dahulu laundry sudah ada juga. Begitu juga tukang setrika sudah ada. Kalau buka laundry Anda taruh ke dia, itu orang muslim, adalah orang amanah. Ya. Tapi kemudian belakangan semakin jauh dari masa yang kurun mufaddalah tadi, orang banyak berkhianat. Ya. Sehingga bisa saja kalau kain Anda bagus, lalu dia bilang hilang. Udah saya ganti aja dah, kata dia. Ya. Kalau dia tidak mengganti, ada rugi banyak. Sudah diambilnya untuk kepentingannya, sudah bayar upah dibayar juga, dia dapat lagi baju. Dan zaman dahulu baju mahal sekali. Harganya bisa 1.000 dinar. Karena ditenun. Ya. Seperti itu. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh bahwa sama saja, ya wallahu a'lam, memang asalnya sama. Hanya tadi dibuat oleh para ulama melihat kondisi orang sudah banyak tidak amanah. Maka dibedakan antara ajir khas dengan ajir mushtarak tadi dengan alasan itu. Alhasil Anda lihatlah. Kalau Anda tahu, sekampung tahu bahwa laundrynya ini tidak ada yang mempekerjakan orang-orang jahat, ya, atau tukang kayunya dikenal amanah, tukang besinya dikenal amanah, atau tukang air ledeng tadi dikenal amanah, ya, atau servis handphone, servis mobil, bengkel dikenal amanah. Ya. Artinya kalau masih bagus bisa sedikit perbaikan, gak bakal diminta biaya mahal-mahal. Ya, biasanya orang kenal kan ya. Orang bilang, dah kalau bengkel bersih itu aja, orang bengkel amanah kok bengkelnya. Ya, berarti Anda sudah mengetahuinya di amanah atau tidak. Ya, oleh karena itu orang yang amanah tidak boleh ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik tidak boleh Anda
berikan beban kepada dia. Ya. وعليه فإن الصحيح أن جميع من سبق ذكرهم ممن يدخل في الأجير المشترك لا ضمان على واحد منهم إلا إذا تأمد أو فرط أو أخطأ. Maka yang sahih dari apa yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yang masuk ke dalam al-ajir al-mushtarak, dia tidak menanggung risiko salah satu dari mereka apabila tidak melakukan kerusakan, apabila kerusakannya tidak dilakukan secara sengaja. Adapun secara sengaja atau farrata, melampaui batasan atau akhta, maka dia menanggung risikonya. Nah, duna ma talifa min hirzihi, أي أن الأجير المشترك لا يضمن السلعة إذا تلفت عنده وقد حفظها في مكان مناسب لها فلم يفرط في حفظها ولم يتسبب في هلاكها لأنه لم يتعدى ولم يتسبب ولم يفرط. Dan barang yang rusak di dalam tempat penyimpanannya, maka dia tidak ditanggung resikonya oleh pekerja tadi, yaitu bahwa ajir mushtarak la yatman, tidak menanggung resiko atas suatu barang yang rusak bersamanya apabila dia telah menjaga barang tersebut pada tempat yang sesuai, tidak melampaui dari batasan dalam penjagaannya atau menyimpannya, dan tidak juga menjadi penyebab untuk rusaknya barang tersebut karena dia tidak berbuat satu kelaliman atau tidak menjadi penyebab dan tidak melampaui dari batasan dalam menyimpannya. Nah, Ya, begitu juga tidak duna ma talifa min hirzihi, tidak rusak barang itu karena disimpan. nah. Ya, tapi tadi karena pekerjaan. So. Sekarang karena disimpan, dia sudah selesai pekerjaannya atau sebelum di pekerjaan. Ya, dia tentu lihat bahan kain yang mahal, yang biasa. Dan ada kain itu bahannya yang bahkan jutaan per meternya. Nah, kalau bahan yang kainnya mahal, sebelum dia lakukan, biasanya kalau yang mahal itu dengan cara dry clean, tidak pakai mesin, tidak masukin mesin cuci, dengan cara dry clean. Itu pun penyimpanannya, lemarinya tentu beda dengan lemari yang pakaian biasa. Ya, dia sudah lakukan di lemari yang aman. Ya, itu sudah, dia malam sudah selesai. Ya, tapi malam sudah terlarut. Kalau mau dia antar, sudah mamanya jam 12 malam, tidak mungkin. Dia tunggu untuk besok. Qadarullah maling masuk dan dia simpan, padahal tadi di tempat yang dikunci lemarinya, dibobol dan diambil kain mahal tadi. Ya, dalam hal ini dia tidak menjamin menurut semua pendapat para ulama. Ya. Ikhwafillah azakumullah, jazakallah khair. Demikian beberapa poin yang bisa kita simak dari penjelasan dan syarah berkaitan dengan resiko dan tanggung jawab di dalam bab akad sewa menyewa. Baik, kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya dalam pembahasan akad ijarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Rudi di Depok. Baik, silakan Pak Rudi. Oke, Ustaz, saya mau tanya gitu kan, karena saya ada jual beli kendaraan bermotor. Yang pertama, saya misalkan harga motor, harga kendaraan tersebut anggaplah 50 juta gitulah ya, gitu kan, 50 gitu kan. Terus saya bayar setengahnya 25. Dan setengahnya lagi ketika saya sudah ada motor satu lagi untuk dijual gitu kan. Boleh nggak seperti itu Ustaz, akan jual belinya seperti itu? Jual belinya yang kedua. Yang pertama tadi, waktu pembayar pelunasannya tidak jelas. Membayar pelunasannya setelah 3 bulan, nunggu motor yang kedua terjual. Sebentar. Anda bilang 3 bulan atau menunggu motor kedua ada?
Motor kudanya sudah ada tapi untuk dijual, Ustaz. Nggak paham saya. Coba ulangi lagi. Pertama, Anda beli motor pertama. Maaf. Saya pengen beli motor, ada orang jual harga 50, Ustaz ya. Terus? Ya, saya punya uang 25 itu ya. Anda mengundur 5. Terus? Ya, sementara saya punya motor juga untuk dijual dan insya Allah harganya lebih dari 25 juga gitu, Ustaz, gitu kan. Jadi yang 25 udah bayar 50%, kekurangan saya dengan pembelian si orang ini saya akan bayar ketika motor saya terjual. Gitu, iya. Ini kan tidak jelas harganya, tanggalnya. Harganya kalau saya di situ perjanjian 3 bulan, Ustaz, gitu kan. Udah, kalau 3 bulan perjanjiannya boleh. Oke. Tapi kalau dengan Anda mengatakan sampai ini terjual, ini tidak boleh. Oke, baik. Ustaz. Karena sampai ini terjual tuh mungkin setahun, 3 tahun, mungkin tidak pernah terjual. Oh, baik. Ya, tapi kalau 3 bulan, ada bulannya ya, Ustaz ya. ada tanggalnya. Oke, baik. Mau laku tidak laku, Anda bayar. Baik. Cukup jelas, Pak Rudi? Cukup jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan ilat pelarangannya karena ketidakjelasan itu saja. Ya, kalau dia akadnya pinjam atau qard, itu memang tidak apa-apa, tidak jelas. Oke. Saya pinjam, akhi, kapan bayar? Kalau Allah mudahkan urusan saya. Atau kalau terjual sawah saya atau rumah saya, itu tidak apa-apa karena pinjaman. Ya. Dan pinjaman itu tadi dia belum terjual rumahnya, tapi dia dapat uang untuk bisa meminjam. Dia tidak bayar, dia berdosa. Termasuk maqalul ghani. Ya. Adapun kalau jual beli tidak tunai, itu jual beli. Jual beli, pembayaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, itu masing-masing berbeda harganya. Ketika harganya berbeda-beda dan tidak jelas, dia menjadi gharar, tidak jelas harganya. Ya. Tapi kalau jelas 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, ya, masalah nanti pada waktunya setelah 3 bulan Anda itu belum laku dan sudah cari uang dan perkiraan Anda bisa waktu itu, tapi qadar Allah belum. Ya, apa boleh buat? Mundur tapi tanpa ada pertambahan. Dibuat akad baru saja? Tidak. Oke. Mundur tanpa ada pertambahan. Ditangguhkan saja. Masya Allah, demikian. Jazakallah khair. Demikian Pak Rudi, semoga ada tambahan faedah yang memberikan pencerahan. Syukran jazilan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Agam di Pak Adam, silakan. Lanjut, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Allahumma. Ustaz, Ana seorang pedagang mobil, saat jual beli mobil. Kemudian baru beberapa hari kemarin mendapatkan customer. Jadi beliau ini ingin membeli mobil dengan cara dicicil. Katakanlah harga mobil tersebut 160 juta. Kemudian beliau ada uang 100 juta, 60 jutanya dicicil, tapi rasanya tidak ada kepastian. Mungkin bisa dikatakan begini, Zat. Nanti kalau ada 3 juta, saya kasih 3 juta. Kalau ada 5 juta, saya kasih 5 juta. Kemudian kalau ada uang cair atas pekerjaan saya yang ini, gitu. Jadi nanti saya bayar lebih lagi, misalnya 20 juta, 30 juta gitu. Tapi nggak ada kepastian berapa lama pelunasannya. Itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Dari sisi saya sebagai pedagang itu bagaimana, Ustaz? Ya, sama dengan kasus yang tadi, ya, tidak ada kejelasan, tidak boleh. Tapi kalau dia jelaskan, ya, walaupun tanpa ada cicilan, maksimal setahun lunas. Ya, Anda tadi biasa menjual cashnya 160, Anda katakan kalau maksimal setahun lunas, saya hargakan dengan harga 180. Dia setuju, halal, tidak ada masalah. Ternyata baru sebulan dia bisa melunasi, akan melunasi, maaf.
Dia katakan, ini 100 juta lagi, 80 juta lagi mau saya bayar sekarang. Tapi kan ini 1 tahun harganya kan jadi 180. Ya, saya mau minta diskon dong. Ya, antum sepakati pada waktu itu. Ya, pada waktu itu dari harga 180, antum hitung bagaimana kalau Anda sisa bayarkan cukup 70 saja. Wah, masih belum imbang itu waktunya. Itu semuanya berapa antum? Saya maunya 168, berarti tinggal 68 yang saya bayar. Anda pikirlah kalau sesuai, tidak ada masalah. Bisa dipahami? Allah barik fiik. Demikian Bapak. Baik, wah, jazakallah khair Pak Adam, barakallahu fiik dan Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Aisyah di Cibinong. Abu Aisyah di Cibinong, silakan pertanyaannya. Mau bertanya mengenai zakat. Kami menjual tanah, sebidang tanah seluas 60 meter. Apakah ada zakatnya? Atau anak seperti ini, anak awalnya berniat untuk mencari investor untuk kerjasama membangun rumah untuk diperjualbelikan. Tetapi pada perjalanan tidak mendapatkan investor tersebut. Jadi anak hanya menjual tanah, sebidang tanahnya saja. Bentar. Itu ketika Anda niatkan untuk investasi tadi untuk dijual bersama dengan bangunan di atasnya, sudah Anda umumkan? Beberapa teman Ustaz sudah Anda beritahukan. Iya. Diniat dalam hati tentu iya kan ya. Sudah Anda niatkan dan sudah Anda beritahukan. Iya. Kemudian ketika Anda robah menjadi untuk jual itu saja. Iya. Ya. Dijual itu saja. Itu jaraknya dari yang pertama ada berapa waktu? Ada sekitar 1 bulan Ustaz. Jadi Baru berarti. Iya baru. Jadi Ya udah, itu terkena zakat perniagaan karena dari awal niatnya perniagaan. Dan pun ketika Anda jual niatnya perniagaan. Terkena Ustaz ya. Ya. Sampai nisab harganya penjualannya? Sampai nisab atau tidak? Sampai Ustaz. Tapi begini Ustaz, Ana mensyaratkan begini kepada investor tersebut. Kalau mau bekerja sama, Ana jual harga di bawah harga pasar. Tapi kalau mau beli tanahnya saja, Ana jual harga di atas itu. Nah pada waktu itu seperti itu Ustaz. Ya tetap namanya itu jual. Nah Ustaz. Kalau Ustaz ya. Ya Allah ya barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya setelah diumumkan dan dipublikasikan untuk niaga terkena wajib zakat sudah? Ya. Baik, insyaallah. Dan pun tadi dia masih ingin menjual terus, berarti statusnya masih barang dagang. Nah. Kecuali dihentikan, ya udah saya nggak jual lagi. Baik. Dia mau bangun sendiri aja, nanti mau disewakan aja ruko. Nah. Itu sudah berubah dia. Tidak barang dagangan lagi. Nah, itu tidak ada zakat ketika kemudian dia jual. Sebelum haul. Jazakallah khair. Demikian ikhwan dan akhwat fillah dan tambahan faidah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ustaz izin menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi, dari Bapak Setiawan di Bekasi. Beliau bertanya mengenai pembelian emas untuk transaksi pembelian emas logam mulia yang dimana posisi saya berada di toko tersebut, kemudian melakukan transfer pembelian. Setelah itu emas diambilkan dari berangkas yang berada di balik ruangan transaksi. Kondisinya toko kecil yang dibagi 2 ruangan. Apakah boleh transaksi seperti ini Ustaz? Ketika dia berpindah ke ruangan lain, berbisa majelis namanya. Berbisa majelis ya. Maka ketika Anda terima akad lagi. Baik. Uang sudah masuk Pak, udah. Saya beli ya emas Bapak ini, ya. Baik, Masya Allah. Demikian, akhi, barakallahu fiik, ya, skema dan teknis yang disampaikan.
semoga difahami. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Umu Kia di Bandung. Dalam sebuah keluarga, kondisi suami belum mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan, baik dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder keluarga, seperti biaya anak sekolah, kesehatan, dan sehingga ada yang menyalurkan zakat kepada beliau. Kemudian suatu saat diketahui istrinya mempunyai rezeki tidak terduga, yaitu mendapatkan harta waris dan dipakai untuk membiayai keluarga. Apakah kemudian suami ini tidak berhak untuk diberi zakat kembali, Ustaz? Jazakallah khair. Dan dia ditanggung nafkahnya oleh istrinya. Tidak disebutkan, Ustaz. Ya tergantung. Nah, Kalau istrinya nggak mau ngeluarin uang itu untuk biaya keluarga, ya berhak dia menerima suaminya nafkah. masih berhak menerima zakat. Zakat dia, maaf. Atau bahkan istrinya berzakat ke suami, mungkin kan, Ustaz? Memungkinkan. Nah, iya, demikian Umu. Ya, cukup jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sri. Ustaz, apabila kita dituntut di pengadilan yang diduga korupsi, padahal kita tidak melakukan demikian itu, Ustaz, dan tidak terbukti di pengadilan, bolehkah kita mengucap terima kasih kepada hakim yang sudah memutuskan perkara tersebut dengan cara memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih dan tidak ada perjanjian sebelumnya? Itu bukan ucapan terima kasih, namanya. Itu memberikan hadiah. Ya, rishwah suh yang dalam Al-Quran itu pada dasarnya yang paling besar dosanya rishwah kepada hakim. Walau sudah keputusan, tidak boleh itu diberikan kepadanya. Haram hukumnya, Ustaz? Haram hukum. Baik. Nah, demikian Umu yang bertanya, Ibu Kia, ya barakallahu fiik. Ya, pertanyaan cukup jelas dan jawabannya sudah disampaikan, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali dari Umu Biba di Bekasi. Kami mempunyai usaha jual beli mobil. Ada teman kami yang menitipkan mobilnya kepada kami untuk dijual. Mereka sudah memberikan kebebasan kepada kami untuk memakai mobilnya jika diperlukan. Tapi sebagai catatan di sini teman kami memiliki hutang kepada kami. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah kami berdosa ketika memakai mobil tersebut? Sekali khair. Kalau Anda potong hutangnya sebesar biaya, sebesar sewa mobil yang dipakai, tidak berdosa. Kalau Anda tidak potong hutangnya, itu riba. Kalau dia mengizinkan. Nah, Ustaz, cukup jelas. Jazakallah khair. Demikian Umu Biba, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan akad sewa menyewa tadi, ketika seorang penjahit yang menjahitkan pakaian dan ternyata ukurannya tidak sesuai, Ustaz, akan tapi dia tidak bisa menggantikan karena keterbatasan bahan tersebut tidak dijual dan cukup mahal. Akan tapi dia mau menggantikan dengan bahan yang berbeda. Ketika penyewa jasanya tidak menerima dan meminta menggantikan uang saja, apakah diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Tadi barang sudah nggak bisa dipakai. Nah, demikian. Semoga cukup jelas. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam akad sewa menyewa, apakah perlu juga ditulis semacam klausal dan akadnya, Ustaz, poin per poin, sebagaimana kita berakad transaksi dalam jual beli? Jazakallah khair. Memang dianjurkan ditulis akad tersebut sehingga bila terjadi sengketa bisa merujuk poin-poin yang disepakati tadi. Lagi poin-poin itu tidak mengandung unsur riba dan gharar. Wabillahi taufiq. Dan Ustaz, sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bertanya فإن شفاء أي سؤال, obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya, tidak semua kita berkesempatan mempelajari ilmu syar'i seperti para asatiz yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya, tapi untuk beramal Anda wajib mengetahui hukumnya, mau belajar mau tidak wajib. Bila tidak, tentu akan tidak sesuai amalan Anda dengan perintah Allah. Maka bertanyalah, pelajarilah apa yang menjadi kewajiban Anda yang diwajibkan oleh Allah dalam kehidupan Anda, agar bisa menjawab di hadapan Allah saat diaudit semua amalan. Wabillahi taufiq.